Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, sebelumnya yang terhormat Ibu Profesor Dr. Bastiat MS selaku dosen pengampu mata kuliah IT dalam pembelajaran fisika, dan saya sendiri yaitu Mandika dengan NIM 21175029. Baiklah, di sini saya dari mahasiswa Magister Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan media interaktif yang telah saya buat, yaitu menggunakan aplikasi Spring Suite 10. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan suratul Fatihah dan doa agar pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hazimi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan coba menjelaskan fitur-fitur ataupun bagian-bagian dari media yang telah saya buat, yaitu yang pertama, di sini di kolom pertama ada tombol next, yaitu untuk menuju ke kolom selanjutnya. Nah, di sini ada media pembelajaran interaktif, materi submaterinya itu gerak lurus, dan mata pelajaran fisika kelas 10 dengan materi gerak lurus beraturan. Di sini ada 4 tombol home, back, next, dan penutup. Oke, kita next. Sebelum itu kita coba dulu, ini tombol home-nya. Back, kembali ke ini lagi, ke tadi. Next, ke home. Dan ini adalah untuk penutup. Nah, kita kembali ke home ya, karena ini. Nah, di sini home ada beberapa tombol, yaitu yang pertama yaitu tombol KIKD. Yang kedua materi, yang ketiga video, yang keempat modal PBL, yang kelima contoh, dan keenam evaluasi, yang ketujuh referensi. Oke, baiklah, di sini saya akan mencoba masuk ke tombol yang pertama, yaitu mengenai KIKD. Oke, kita klik KIKD-nya. Kompetensi dasar. Yang pertama itu 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama menerapkan konsep gerak lurus beraturan, yang kedua menerapkan konsep gerak lurus berubah beraturan, yang ketiga itu menentukan jarak tempuh benda bergerak lurus berubah beraturan, yang keempat yaitu menerangkan konsep gerak melingkar. Adapun yang kedua itu KD-nya yang 4.2, yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama mendemonstrasikan konsep gerak lurus dengan kecepatan tetap, yang kedua itu mendemonstrasikan konsep gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tetap, yang ketiga itu mengikuti atau meniru konsep jarak tempuh benda bergerak lurus berubah beraturan berdasarkan contoh, yang keempat itu mengikuti atau meniru konsep gerak melingkar berdasarkan contoh. Oke, next. Nah, di sini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami penggunaan gerak lurus beraturan dengan percaya diri. Yang kedua yaitu memahami konsep jarak tempuh benda bergerak lurus beraturan dengan percaya diri. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke tombol materi. Di sini adalah bagian gerak lurus dalam pembelajaran. Yaitu gerak lurus dalam ilmu fisika terdapat dua jenis, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB, yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya, dan di sini pun saya hanya fokus membahas tentang gerak lurus beraturan. Oke, next. Nah, di sini kita masuk materi. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah
gerak suatu benda pada lintasan yang lurus di mana pada setiap selang waktu yang sama. Benda tersebut menempuh jarak yang sama atau gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Oke, next. Pada gerak lurus beraturan, jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Adapun rumus GLB yaitu P sama dengan S per T, di mana S sama dengan perpindahan, T sama dengan waktu, dan P sama dengan kecepatan. Next. Ini adalah contoh grafik dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini GLB dan ini GLBB. Oke, next. Ini adalah contoh ataupun penerapan dari GLB ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu contohnya mobil melaju dengan kecepatan tetap. Ini mobil melaju pada jalan raya. Dan yang kedua yaitu contohnya kereta melaju dengan kecepatan tetap, laju kereta api pada lintasan lurus. Ini adalah contoh dari GLB salah satunya. Ya, pertama tadi ini mobil, yang kedua yaitu kereta api. Oke, next kita kembali lagi ke menu home. Untuk selanjutnya itu video. Video ini akan membahas tentang penerapan GLB, dan juga contoh soalnya. Mari kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Online. Pada kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah suatu gerak lurus yang mempunyai kecepatan konstan. Maka nilai percepatannya adalah A sama dengan 0. Gerakan gerak lurus beraturan berbentuk linear dan nilai kecepatannya adalah hasil bagi jarak dengan waktu yang ditempuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Gerak lurus beraturan. Ciri dari gerak lurus beraturan adalah 1. Bergerak di lintasan lurus. 2. Memiliki kecepatan tetap. 3. Tidak dipercepat. Dalam hal ini, percepatan sama dengan 0. Grafik kecepatan terhadap waktu dalam gerak lurus beraturan diperlihatkan dalam gambar sebagai berikut. Grafik kecepatan pada gerak lurus beraturan menunjukkan garis horizontal yang tetap seiring dengan perubahan waktu. Rumus yang digunakan pada gerak lurus beraturan adalah V sama dengan S per T. Dalam hal ini, V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon, S sama dengan jarak tempuh dalam satuan meter, dan T sama dengan waktu tempuh dalam satuan sekon. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Contoh soal 1. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Kita jawab. Diketahui S sama dengan 200 meter. T sama dengan 50 detik. Dan ditanya kecepatan mobil. Penyelesaian. V sama dengan S per T. V sama dengan 200 per 50. Sehingga V sama dengan 4 meter per sekon. Contoh soal 2. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, berapakah
Pindahan benda selama 2 menit. Kita jawab. Diketahui V sama dengan 20 meter per sekon. T sama dengan 2 menit sama dengan 120 detik. Ditanyakan perpindahan benda selama 2 menit. Penyelesaian. S sama dengan V kali T. S sama dengan 20 kali 120. Sehingga S sama dengan 2400 meter. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, baiklah, itulah tadi penampilan video dari penerapan GLB. Oke, selanjutnya kita kembali ke home kembali. Tadi sudah selesai kita melihatkan videonya. Adapun selanjutnya yaitu kita akan melihat tentang modelnya, yaitu model pembelajaran PBL, di mana PBL ini adalah Problem Based Learning, diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Adapun tujuan model pembelajaran PBL ini yaitu untuk mendorong siswa belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajari. Adapun sintaks dari model PBL ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Itu menjelaskan dan memotivasi, menjelaskan tujuan dan perlengkapan. Yang kedua itu mengorganisasi siswa, yaitu tentang mengidentifikasi masalah dan mengorganisasi tugas belajar. Yang ketiga yaitu sintaks PBL ini membimbing penyelidikan, mendorong mengumpulkan informasi, eksperimen untuk menjelaskan masalah. Yang keempat itu mengembangkan menyajikan hasil, yaitu membimbing siswa mengembangkan membuat laporan hasil karya. Yang kelima yaitu menganalisis dan evaluasi masalah, yaitu evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka inginkan. Oke, next. Kita kembali ke home lagi. Ini adalah contoh soal dari GLB ini, yaitu contoh soal yang pertama, mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Penyelesaian yaitu kita ketahui dulu P-nya sama dengan 108 km per jam dan juga T-nya itu 15 detik. Maka kita masukkan saja rumusnya P dikali T, yaitu 450 meter. Adapun perpindahannya yaitu 450 meter. Oke, next. Untuk soal selanjutnya itu soal yang kedua. Andi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per sekon selama 1 menit ke arah utara. Maka tentukan posisi Andi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Penyelesaian yaitu jaraknya 150 meter, P-nya yaitu 12 meter per sekon, T-nya itu 60 detik, maka posisi Andi adalah 1 detik. Jarak yang ditempuh sama dengan perpindahan Andi yaitu 720 meter. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi. Kita masuk evaluasi. Di sini sudah ada soal evaluasi. Ada pilihan ganda, ada pilihannya ya. Kita lihat dulu. Yang pertama yaitu perhatikan ciri-ciri gerak berikut. Ciri-ciri gerak berikut ya. Pertama itu lintasan gerak berupa garis lurus. Yang kedua percepatan geraknya 0. Yang ketiga percepatan geraknya stabil. Yang keempat kecepatan gerak konstan. Yang kelima yaitu pertanyaannya adalah yaitu pernyataan yang merupakan ciri GLB ditunjukkan oleh nomor kecuali. Nih. Di sebelah kanan juga sudah ada gambar membahas tentang ciri-ciri GLB-nya. Oke.
Di sini kita bisa mengetahui bahwa siswa tersebut harus berpikir tingkat tinggi bagaimana penyelesaian ataupun yang dibahas ini, apa yang ditanyakan ini adalah kecuali yang bukan gitu ya. Maka kita bisa jawabnya A, B, C atau D. Kita coba dulu jawabnya, yaitu E. Kita coba submit. Benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal ke nomor 2. Soal nomor 2, nih, sebuah mobil bergerak pada jalan bebas hambatan dengan kelajuan 100 meter per sekon. Laju meter per sekon ini setara dengan, ya, laju 100 meter per sekon ini setara dengan berapa? Berapa waktunya gitu? Apakah 360? Apakah ini? Kita coba jawab A lagi. Nih. Kita submit, jawabannya benar apa salah? A. Benar ternyata. Oke, kalau benar kita lanjut ke soal ketiga, nomor 3. Oke. Soal nomor 3, jarak dari kota A ke kota B adalah 115 km. Pak Budi berangkat dari kota A pukul 9 menuju kota B menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam. Pak Budi akan sampai ke kota B pada pukul, nah ini, pada pukul berapa gitu. Jadi di sini kita bisa melihat ataupun siswa tersebut bisa berpikir tingkat tinggi bagaimana untuk menyelesaikan soal ini. Dari gambar sudah kita lihat juga, dan juga jawabannya ini A, B, C, D atau E itu jawabannya. Misalnya kita jawab B. Ya. Nah, kita submit apakah benar atau salah. Ini benar lagi jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya soal keempat, sebuah bus di jalan raya berkecepatan 15 meter per sekon. Ketika mendekati terminal, bus direm secara beraturan selama 6 sekon hingga berhenti. Perlambatan bus sampai berhenti adalah, nih, jawabannya. Nih, contohnya ada gambar lagi, sebelah kanan ada bus, ya. Contohnya, itu ada di sini jawabnya A, B, C, D, atau E. Kita coba jawab yang A ya. Apakah benar ataupun salah? Salah ya. Oke, nanti kita bisa teman-teman ulangi lagi untuk kuisnya di rumah, ataupun dikerjakan di aplikasinya sendiri, bisa dites ataupun dicoba masing-masing. Saya di sini hanya bisa mencontohkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Di sini ada soal kuis kelima. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 18 km per jam, kemudian dipercepat dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Berapakah waktu yang diperlukan hingga kecepatannya mencapai 54 km per jam? Nah, ini. Berapakah waktu yang diperlukan hingga mencapai kecepatan 54 km per jam ini? Ada A, B, C, D, atau E. Ya. Kita coba saja jawab C ataupun A, ya. A lah ya. Oke, A. Atau B bisa juga. B ya. Oke. Submit, ternyata benar. Dan kita bisa melihat skornya ya. Oke, karena di sini soalnya tadi ada 5 dan skorannya satu soal itu 20, maka kita benarnya 4, maka nilainya adalah 80 gitu ya. Karena soalnya 5. Oke, next. Ini adalah daftar pustaka ataupun rujukan dari materi ini. Oke. Kita kembali ke home. Oke. Ternyata sudah selesai ya. Ini referensinya terakhir tadi. Baiklah, demikianlah penampilan dari saya ataupun penjelasannya mengenai materi fisika tentang GLB, gerak lurus beraturan, dan juga menggunakan aplikasi Spring Suite 10. Mungkin di sini saya hanya bisa menjelaskan sekian. Apabila ada salah-salah, mungkin saya mohon maaf, dan juga masih banyak kekurangan. Di sini saya juga bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui, akan tetapi hanya ingin sedikit sharing ataupun berbagi ilmu. Sekian, terima kasih. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sekian.